Kita mulai kuliah yang ke-6 ya. Sudah bisa terlihat semuanya? Bu Bu Ane materinya? Udah Pak, udah kelihatan Pak. Oke, jadi Ya. kita kuliah ke-6 nih. Jadi kuliah ke-6 ini topiknya mengenai pricing ya Bu Ane ya. Pricing. Jadi mengenai penetapan harga. Ya. Di dalam pemasaran, penetapan harga itu, aktivitas penetapan harga itu sesuatu yang sulit ya, mungkin sesuatu yang sulit. Apa namanya itu? Kadang-kadang kita bingung mau berapa nih ditetapkan harganya. Apalagi misalnya pada sektor jasa ya, Bu Ane, seperti Bu Ane di sektor apa itu pendidikan itu ya. Nah, jadi harga itu sendiri kan ya, kalau didefinisikan adalah sejumlah pengorbanan konsumen ya dalam satuan uang tertentu untuk memperoleh barang atau jasa tertentu kan gitu ya. Jadi pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah apa namanya itu cost ya, cost bagi konsumen harga itu cost. Jadi berapa harga yang ditetapkan oleh si pemasar itu akan mempengaruhi pada customer value. Ya, customer value, nilai pelanggan. Nah, nilai pelanggan. Karena customer value itu rasio atau selisih antara benefit dengan cost. Ya. Antara benefit dengan cost. Antara manfaat dengan biaya yang harus dikorbankan oleh si konsumen. Walaupun komponen biaya ini bukan hanya harga satu-satunya, ya, ada komponen-komponen lain. Komponen-komponen lain itu bisa biaya-biaya yang lainnya yang harus ditanggung oleh si konsumen. Contoh begini, misalnya kuliah, harganya itu sendiri adalah SPP ya yang harus dibayar. Ada biaya-biaya lain nggak? Ada biaya transport, misalnya waktu kita kuliahnya tetap muka. Ya, kalau sekarang misalnya biaya ini nih apa paket misalnya atau ya untuk internet kan gitu ya, sama juga. Biaya nunggu, biaya lain-lain ya, biaya psikologis misalnya yang sulit dinilai. Oleh karena itu, dalam menetapkan harga itu hal yang paling sulit. Ya, kalau kita misalnya menetapkan harga terlalu tinggi, ya, customer value-nya berarti akan turun kan, yang dirasakan oleh konsumen. Tetapi ke perusahaan ya akan memperoleh lebih cepat pengembalian, lebih cepat atau memperoleh keuntungan. Sebaliknya, kalau customer value, kalau harganya rendah, tentu benefitnya tinggi kan ya. Manfaat yang diterima oleh pelanggan lebih besar. Akan tetapi di sisi lain, perusahaan, ya, pemasar akan apa namanya itu memperoleh keuntungan yang rendah kan itu ya, memperoleh pendapatan yang rendah. Ini yang sulitnya. Ya, oleh karena itu penetapan harga ini hal yang apa namanya itu memerlukan seni dan ilmu ya, memerlukan seni dan ilmu. Bukan hanya kita menghitung-hitung berapa harga pokoknya, ya, berapa harga pokoknya dan berapa harga yang harus kita tawarkan. Ya, bukan hanya perhitungan saja, tapi harus ada seninya dalam penetapan harga itu. Juga perlu ada naluri, nah, gitu ya. Ada naluri, ada seni, ya. Makanya itu ada 3C
yang harus dipertimbangkan di dalam penetapan harga itu. Apa itu 3C itu? Yang pertama adalah cost, biaya. Udah pasti ya, cost function, nah, biaya yang digunakan. Ada biaya. Kalau biaya itu kalau diklasifikasikan kan ada fixed cost dan variable cost. Ada biaya tetap dan ada biaya variabel yang harus ditanggung. Perusahaan menetapkan harga itu harus mampu menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Itu ya, baru kita untung kan gitu ya. Karena total cost dikurangi total revenue dikurangi total cost itu adalah profit kan gitu ya, gitu. Nah, itu harus profit. Kalau tidak profit mungkin kalau total revenue sama dengan total cost hanya terjadi break even point kan itu ya di situ. Pulang pokok saja. Ya, oleh karena itu kita supaya menguntungkan maka harus revenue-nya adalah total revenue dikurangi total cost harus surplus. Jadi perlu menetapkan harga yang tepat. Itu cost yang pertama. Yang kedua adalah kompetitor cost, kompetitor price, ya, harga yang ditetapkan oleh pelanggan. Berapa harga yang ditetapkan oleh pelanggan. Jadi kita harus lurak-lirik juga, ya, ngeceng tangga kita nawarinnya berapa, gitu ya. Jadi kalau kita mau menetapkan harga di atas kompetitor itu harus dipertimbangkan, ya, apa kelebihan dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Itu. Yang ketiga adalah consumer scheduling, ya, consumer demand scheduling. Jadi ini adalah menyangkut mengenai kapan konsumen itu membelinya, jadwal membelinya, daya beli dan lain sebagainya. Jadi 3 hal itu yang harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan harga. Pertama adalah biaya, yang kedua adalah harga kompetitor, dan yang ketiga adalah daya beli dan mungkin jadwal pembelian dari pelanggan. Jadi menetapkan harga produk meminta menyeimbangkan antara berbagai tekanan tadi, ya. Si pemasar harus benar-benar kita menyeimbangkan antara berbagai tekanan. Harus menentukan harga itu berbagai produk dengan menarik sekaligus menghasilkan laba, karena inilah yang paling pertama yang terlihat oleh pelanggan kita, harga ini. Ya. Sehingga harga itu juga akan menunjukkan bagaimana citra perusahaan. Citra perusahaannya bagus atau tidak. Jadi asosiasi harga dengan perusahaan itu sangat kuat, ya. Sangat kuat. Harga tinggi pasti nilainya tinggi. Ya. Artinya gini, istilahnya kan ada harga ada rupa. Ada harga ada rupa katanya. Kalau rupanya bagus pasti harganya mahal. Nah, ini yang berikutnya adalah strategi penetapan harga. Ada 3 strategi penetapan harga. Yang pertama adalah kita penetapan harga dengan market penetration. Jadi market penetration ini tujuannya adalah untuk distribusi secara luas. Jadi untuk menguasai pasar. Menguasai pasar dengan harga yang rendah, ya. Ya, mungkin keuntungannya sedikit aja. Yang terpentingnya adalah bagaimana sales volume kita itu tinggi. Volume penjualan kita itu tinggi. Ini strategi yang disebut dengan market penetration. Penetrasi pasar. Ini adalah targetnya pada kuantitas, ya, jumlah dari
volume penjualan kita, penetrasi pasar itu. Produk-produk yang primer biasanya ada sekitar pada penetrasi pasar ini. Yang kedua adalah harga tinggi atau disebut dengan market skimming. Ya, market skimming ini perusahaan menggunakan harga yang tinggi di atas harga normal. Mengapa demikian? Biasanya ini adalah untuk menutupi biaya pengembangan dan promosi awal dari produk tersebut. Ini adalah biasanya produk-produk yang high teknologi gitu ya, high quality misalnya. Mengapa? Karena untuk biaya riset and development-nya juga tinggi. Ya. Yang kedua adalah biaya promosinya juga tinggi. Makanya produk yang demikian itu sebelum diproduksi bahkan mungkin sudah dipromokan. Coba lihat ya, telepon misalnya, smartphone, komputer, TV ya. Ini produk-produk yang ini. Yang ketiga persoalannya itu adalah pengikut. Jadi kalau si leader ya, market leader misalnya untuk sudah mengembangkan produk baru, pengikut itu begitu cepat gitu ya. Ya. Follower-followernya begitu cepat mengikuti. Jadi dia menetapkan harga yang tinggi di atas norma supaya bisa segera menutupi biaya pengembangan dan promosinya. Ini market skimming. Dan strategi yang ketiga ini adalah strategi penurunan harga mengikuti permintaan. Jadi perusahaan kecil memperkenalkan produk pada harga tinggi awalnya misalnya. Kemudian keunggulan teknologi memungkinkan perusahaan itu menekan biaya dengan drastis dan menurunkan harga dengan cepat. Untuk apa? Untuk menjaga pesaing ini supaya pesaing tidak terambil seperti yang tadi. Kan banyak terjadi juga pada teknologi yang tinggi juga. Ya, misalnya handphone, awalnya tawarkan sebutlah 18 juta awal pertama. Gitu ya, smartphone itu. Seiring dengan banyaknya kompetitor yang sudah mengikuti teknologinya, maka dia akan segera menurunkannya. Ya. Dengan menurunkan harga tersebut, maka bisa menghambat pesaing untuk masuk. Jadi si perusahaan tetap akan memperoleh sales volume yang tinggi. Ini strategi di dalam penetapan harga ini. Dan taktik harga yang bisa digunakan ya, ini ada beberapa taktik harga yang mungkin sudah kita kena di pasar ya, di umum. Ada harga yang disebut dengan odd pricing. Ya, odd pricing itu menetapkan harga dengan berakhiran angka ganjil gitu ya. Misalnya begini 95 atau 195 dan lain sebagainya. Ya, ini juga sering disebut dengan angka atau harga psikologis. Mengapa demikian? Ibu-ibu mah sangat sensitif biasanya. 195 belum 200 Pak, di sana lebih murah misalnya 195, padahal kan hanya 5 poin saja ya untuk 200 itu. Bisa jadi itu merubah keputusan pembelian. Jadi yang disebut dengan odd pricing. Ada line pricing atau price lining ya. Jadi ini menetapkan harga beberapa produk dengan titik harga berbeda bergantung pada kualitas, fitur, dan biaya. Dari sebuah lini produk yang ada itu kita menetapkan titik harga yang berbeda-beda pada lini produk. Misalnya lini produk apa ini pasta gigi. Nah, pasta gigi kan punya varian harga yang beda-beda bergantung pada kualitas, fitur, harga belinya. Mungkin kalau di supermarket kan gitu ya, beda-beda. Dari masing-masing vendor memberikan harga yang berbeda-beda. Ada lagi yang disebut dengan harga pemimpin atau leader pricing.
Leader pricing ini sering juga dilengkapi dengan loss leader pricing. Jadi loss leader pricing ini adalah sistem penetapan harga konvensional, artinya memberikan diskon, menurunkan harga norma dari produk tersebut. Nah, jadi ada yang seolah-olah dikorbankan. Apa? Ibu-ibu misalnya di supermarket atau minimarket itu harga harga telur dijual di bawah harga pokok. Dengan harapan konsumen kan tidak mungkin hanya membeli telur aja ya. Pasti dia akan membeli minyaknya gitu ya. Itu. Jadi walaupun sekarang ini kadang-kadang tidak efektif ini loss leader pricing ini, tapi masih tetap digunakan ya. Kenapa saya katakan tidak efektif? Karena misalnya minimarket itu kan pada kenyataannya berdampingan atau berhadapan ya. Ibu-ibu masih tega beli minyaknya di minimarket A, telurnya di minimarket B ya. Tapi mungkin pajaki tidak tega ya, ngapain bedanya juga hanya Rp50. Tapi bagi ibu-ibu kalau hal yang semacam itu biasanya peka ya, itu peka rasional, rasional gitu. Tapi kalau untuk yang lain bisa saja irasional untuk aksesoris mah gitu ya. Itu. Yang berikutnya ada yang disebut dengan zona pricing. Zona pricing itu penetapan harga berbeda untuk pelanggan di wilayah berbeda. Ya, jadi ya ini ada zona. Dibuat zona, misalnya kita maklumi di wilayah yang luas ini dibuat zonanya. Ada zona Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur misalnya. Mengapa demikian? Karena memang biaya transportasinya yang berbeda-beda. Jadi kalau ditetapkan harga yang sama, mungkin saja perusahaan harus melakukan subsidi silang ya. Dari zona yang terjauh misalnya itu harus disubsidi oleh zona yang terdekat karena biaya transportasi dan akomodasi yang jauh. Yang berikutnya adalah penetapan harga yang tinggi atau opportunities yang tidak masuk akal ketika pasokan suatu barang atau jasa sedang langka. Nah ini ya, jadi kalau cabai sedang tidak panen ya atau gagal panen, maka harga cabai melambung tinggi. Ini adalah opportunir ya sebenarnya dia. Opportunir harga cabai atau cengkeh bisa ratusan ribu gitu ya, melebihi harga daging. Padahal mungkin ya ketika pasokan yang normal hanya berapa saja di bawah itu. Ini taktik yang bisa dilakukan ya untuk produk yang sudah mapan. Ada lagi taktik dengan menggunakan markdown ya, diskon. Jadi ini adalah pengurangan harga dari daftar harga yang sudah ditetapkan. Ini banyak ini dilakukan ini ya, banyak karena tadi untuk menarik konsumen. Berikutnya ada harga unit multiple unit pricing. Jadi penetapan harga pelanggan ini kalau pelanggan itu membeli dalam jumlah besar. Nah, bahasa lainnya ini adalah sering disebut dengan quantity discount. Nah, hypermarket ya, hypermarket karena kelihatannya sekarang ini antara grosir dengan supermarket atau pengecer itu bersatu ya dengan diwadahi oleh yang disebut dengan hypermarket, maka lebih cenderung dia menggunakan disebut dengan multiple unit pricing. Misalnya mie instan dia dibuat harga yang kalau dia beli harga satu sekian harganya, beli 5 pieces misalnya sekian, beli sekian pieces sekian. Jadi dia dibuat dengan supaya orang membeli tertarik dengan membeli dalam jumlah yang banyak.
ya, multiple unit pricing. Ada bundling price atau harga paket. Ini juga harga yang sekarang ini sudah lazim ya dibuat bundling, dibuat paket. Nah, ya bukan hanya produk misalnya, akan tetapi misalnya di rumah makan juga sudah bundling ya di paket. Di supermarket juga banyak yang dibuat bundling. Tujuan membuat bundling ini juga supaya produk itu bisa laku menyeluruh gitu ya. Misalnya gini, sabun cuci dibundling dengan pewangi. Mungkin karena pewangi sekarang cenderung akan penjualannya menurun karena banyak sabun cuci yang sudah di dalamnya multifungsi gitu ya, fungsi cuci dan juga fungsi pewangi. Tetapi kalau ditambah dengan pewangi lagi mungkin lebih ekstra pewangi. Ini disebut bundling ya. Harga produk opsional. Harga produk opsional ini adalah teknik yang melibatkan penjualan produk dasar dengan satu harga, tetapi menjual berbagai pilihan atau aksesorisnya dengan margin laba yang jauh lebih tinggi. Jadi ada opsional seperti apa? Seperti ini mobil ya, mobil niaga, mobil SUP. Biasanya SUP itu banyak alternatif tipe-tipenya. Nah, tipe-tipenya itu justru misalnya itu lebih menguntungkan bagi si pemasar ya, antara tipe X dengan tipe M gitu ya, dari tipe yang dasar dengan yang menengah dengan yang grand yang lebih, kan itu kalau dihitung aksesoris tambahannya kan tidak sebanding dengan harga yang ditetapkan sebenarnya. Akan tetapi si konsumen lebih cenderung dia akan memilih opsional itu tipe yang lebih tinggi kan gitu ya. Karena dia ada prestis dan lain sebagainya. Ini harga produk captive. Jadi di mana produk dasar akan berfungsi tanpa adanya aksesoris yang tepat. Teknik yang melibatkan penjualan suatu produk dengan harga rendah dan memberikan harga yang lebih tinggi untuk berbagai aksesoris yang menyertainya. Ini juga hampir sama dengan yang tadi ya, harga captive itu. Dia menetapkan harganya yang lebih menguntungkan ada pada aksesorisnya. Pada aksesoris ya, bukan pada produk intinya. Ini bisa juga di rumah makan misalnya, aksesorisnya apa? Aksesoris di rumah makan kan seperti apa? Bukan yang pokok, misalnya minumannya gitu ya, makanan tambahannya gitu ya, kerupuk misalnya, itu bisa aja jadi aksesoris ya. Berikutnya adalah by produk sampingan. Jadi kita memperoleh penjualan dari by product. Suatu perusahaan lebih kompetitif dalam menentukan harga produk utamanya. Jadi ada produk sampingan. Produk sampingannya apa? Misalnya begini, dalam jasa lapangan olahraga, lapangan futsal misalnya. Selain dari menawarkan lapangan futsal, perusahaan juga menyediakan kafe misalnya. Kafe itu adalah sebagai by product dari jasa futsal, kan ini ya. Ya itu. Atau by product dari produk, misalnya barang, ada by product dari minyak goreng misalnya. Apa by product dari minyak goreng ya? Minyak kelapa misalnya. Produsen minyak kelapa. Ada Galeno misalnya, kalau orang Ciamis mah kayak Ali itu ya. Galeno itu by product. Ya, dari kelapa itu banyak sekali by produknya ya. Sabutnya, batok ya, itu jadi arang ya. Itu by produknya. Ada teman saya sekarang ini Pak Ali ya, sedang mencari
supplier arang tuh ya, arang batok. Nanti kalau ini bisa kita hubungkan balik karena dia memerlukan berpuluh-puluh ton tiap bulannya arang batok ini ya. Apa namanya, byproduct dari kelapa ini luar biasa ya. Kelapa itu hampir tidak ada satu ini pun yang terbuang dari kelapa itu ya. Nah itulah salah satu contoh bagaimana satu pohon kelapa ini yang sangat bermanfaat. Makalah kita jadi seperti pohon kelapa ya. Bermanfaat itu semuanya, bukan hanya secara fisik aja kita ya, tapi semuanya kita. Bukankah orang yang paling mulia itu yang sangat bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, ini contoh dari penetapan harga Pak Jaki ya. Jadi harga jual ini contohnya ada dua. Ada barang PKP pengusaha kena pajak ya, ada barang non PKP pengusaha non kena pajak. Nah, ini contohnya harga belinya kalau pengusaha kena pajak misalnya dengan PPN 10.000, 10% kan itu ya, dikalikan 10% berarti jadi 11.000. Kalau dia menginginkan margin unitnya ya, indeks marginnya atau margin unitnya atau profit marginnya 15%, maka harga jualnya menjadi 12.950. Gitu ya kalau kita bulatkan ke atas. Gitu, ya. Ini kalau si pengusaha kena pajak. Terus kalau pengusaha tidak kena pajak, ya, ini dia membeli produknya tanpa PPN 10.000. Kalau yang kena pajak kan udah langsung tadi kena PPN 10%. 11.000. Ini harga pokoknya berarti kan 10.000 karena tanpa PPN. Kalau dia menginginkan margin 15%, maka ditambah PPN 10%, ya, berarti menjadi 25% total pajaknya ini. Jadi harga jualnya menjadi 350 pembulatannya. Jadi sebenarnya gitu ya, kalau dari contoh ini itu lebih menguntungkan dari pengusaha kena pajak. Ini dari contoh ini ya. Jadi dibandingkan dengan kita dari pengusaha tidak kena pajak. Ini contoh bagaimana penetapan harga. Jadi penetapan harga itu ya, kalau kita klasifikasikan ada dua pendekatan. Pendekatan yang berdasarkan cost dan pendekatan berdasarkan bukan cost atau biaya. Kalau pendekatan berdasarkan biaya, contohnya ada yang disebut dengan markup pricing. Nah, markup pricing kan sederhana, Pak. Harga pokok ditambah keuntungan tertentu, ya itulah harga jual. Ya, saya ulangi, markup pricing itu harga jual itu sama dengan harga pokok ditambah profit margin, itulah harga jual. Gitu ya, itu markup pricing. Itu umum, paling mudah digunakan ya. Hitung aja harga pokoknya berapa. Apakah bisnis dagang? Kalau di retail kan bisnis dagang ya, retail. Berarti harga pokoknya ditambah profit margin, itulah harga jual. Ada lagi yang disebut dengan harga yang bukan berdasarkan ini, bukan berdasarkan biaya. Ini yang banyak ya yang gunakan. Macam-macam tadi itu yang kita bahas taktiknya itu banyak yang tidak berdasarkan biaya. Karena tadi kita pahami bahwa menetapkan harga itu harus melihat 3C tadi, 3 komponen tadi. Biaya, harga pesaing, dan yang kedua adalah daya beli pelanggan.
daya beli pelanggan. Itu harus jadi pertimbangan. Biaya, harga pesaing, daya beli pelanggan. Apalagi kalau sulit kita ngitung harga pokoknya. Contoh biaya SPP, ya SPP sumbangan pendidikan kan sulit ngitung harga pokoknya berapa. Ya. Sehingga banyak menjadi referensi harganya itu adalah harga kompetitor misalnya. Ya, tinggal ngukur kita bagaimana posisi perusahaan dengan kompetitor kita. Apakah perusahaan kita lebih unggul dari kompetitor, ataukah perusahaan kita lebih rendah dari kompetitor, atau perusahaan kita sama dengan kompetitor. Di situ biasanya menetapkan harga. Itu lebih cenderung pada ke sana, ya. Dan tujuan-tujuan lain, contohnya apa? Kalau memang itu adalah untuk untuk pelayanan umum, ya tadi tidak melihat lagi cost kan ya kalau pelayanan umum. Karena sifatnya adalah public service gitu ya. Lebih pada bagaimana kesejahteraan masyarakat. Nah, ini contoh bagaimana kita harus menyebarkan keuntungan. Jadi keuntungan itu harus disebarkan kepada produk yang kita tawarkan. Ini Gulaku ya, contohnya Gulaku ini sangat tinggi profitnya ya. Ya. Ini HB itu harga beli, harga jual. Jadi harga jual dikurangi harga beli kan marginnya keuntungan. Ini kuantitinya sekian dan ini dalam harga beli, harga jual, dan ini adalah persentase keuntungan. Jadi ini yang kuning-kuning ini yang punya margin yang bagus gitu ya. Jadi bagaimana kita men-spread over dari profit itu ke seluruhnya. Ingat itu di dalam hukum Pareto ya, dalam hukum Pareto itu menyatakan bahwa dari total seluruh produk yang kita tawarkan itu yang mempunyai keuntungan atau penjualannya itu tinggi itu hanya paling banter itu 20%. 20% juga udah bagus. Jadi artinya 20% dari produk yang kita pasarkan itu harus membiayai total produk yang kita tawarkan. Jadi lebih banyaknya adalah yang slow moving ya dibandingkan dengan yang pergerakannya cepat, turnover-nya cepat gitu. Jadi ya mungkin hanya 20% itu kayaknya paling bagus gitu. Banyak. Karena coba bisa lihat kan gitu ya produk-produk hard good di supermarket itu kan tidak mungkin belinya terus-terusan. Contoh sederhana aja serbet misalnya atau lapel gitu ya, itu kan tidak habis 1 bulan ya Bu ya. Jadi tidak mungkin orang itu membeli terus-terusan. Sehingga dengan demikian maka perputarannya rendah itu dari mix margin itu. Makanya kita harus membuat yang disebut dengan mix margin ya. Jadi produk-produk yang perputarannya rendah di supermarket itu, tapi kalau tidak ada pelanggan itu bilangnya toko tidak lengkap. Ini yang jadi persoalan. Oleh karena itu tidak bisa kita menghilangkan produk yang turnover-nya rendah itu. Udahlah yang laku aja nih. Gitu ya. Yang laku ini yang lakunya hanya 10, yang 10 aja kita itu ngapain harus menjual harus 100 gitu ya. Kalau lakunya ya 10. Ini di dalam strategi bagaimana mix margin yang harus kita lakukan karena tadi ya maintenance pelanggan itu lebih utama daripada kita keuntungannya lebih tinggi gitu ya. Bagaimana si pelanggan itu tetap setia kepada kita, loyal pada toko kita. Nah, ini contoh-contoh yang penetapan harga. Nih, ada harga yang ganjil tadi itu, ini contoh harga. Ya, ini dapat diskon dijual 50%, terus nanti akan memperoleh diskon lagi 20% biasanya.
Kalau dia membeli misalnya berapa tiga pieces atau 3 pasang misalnya. Ini contoh-contoh bagaimana supaya konsumen itu membeli dalam jumlah yang banyak ya. Jadi diskon, multiple diskon dilakukan. Ini cukup menarik, cukup efektif biasanya dilakukan. Ini barang-barang shopping pakaian gitu yang sering terjadi semacam itu. Itu saja saya kira dalam diskusi kali ini ya, materi yang kita sampaikan di dalam penetapan harga itu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Boleh Pak bertanya Pak? Boleh. Pak, dari tadi kan kalau saya lihat kan lebih ke bisnis retail yang besar gitu Pak ya, dalam menetapkan harga. Nah kalau untuk yang tradisionalnya itu gimana tuh Pak? Ya, yang untuk tradisional bisnis, juga Pak Ari, tradisional ya, juga sama aja penetapan harga. Misalnya yang tradisional itu macam apa? Kayak pasar gitu Pak. Kan kalau kayak di pasar tradisional. Ya. Nah, maksudnya kan penetapan harganya itu kan beda pasti Pak dengan yang di bisnis yang di hipermarket atau supermarket gitu Pak. Iya. Ya, berbedanya hanya sedikit aja sekiranya tidak terlalu berbeda luar biasa. 3 prinsip yang tadi itu 3C itu pasti masih tetap harus menjadi pertimbangan Pak Ari. Yang berbeda itu kalau di pasar tradisional barangnya kan tidak banyak gitu ya. Betul. Barangnya tidak banyak, terus suasana tidak ada tambahan pelayanan gitu karena biasanya kotor gitu ya, tidak nyaman lain sebagainya. Tentu biaya yang harus ditanggungnya juga tidak sebanyak yang di pasar modern investasinya itu Pak Ari. Tapi pertimbangan yang 3C tadi itu tetap saya kira ya harus kita mempertimbangkan biaya, mempertimbangkan harga pesaing, mempertimbangkan daya beli konsumen itu pasti harus dipertimbangkan Pak Ari. Itu kan pasar modern itu hanya yang beda pelayanannya aja, kenyamanan gitu ya. Orang berbondong-bondong Bu Ane senangnya ke supermarket modern karena nyaman gitu ya. Ya, nyaman. Kalau dilihat produknya mungkin saja lebih segar di pasar tradisional kan. Karena pasar tradisional itu tidak ada tidak ada storage ya. Tidak ada penyimpanan yang cold storage. Tapi kalau di pasar modern, sayuran itu kan disimpan di kulkas ya Bu. Ya. Jadi bisa beberapa hari, buah-buahan beberapa hari. Tapi kalau di pasar tradisional lebih fresh ya, lebih ini gitu kan. Tapi nyamannya itu tidak ada di pasar tradisional teh, bau gitu ya Bu Ane, malesnya itu gitu ya. Becek atau hujan. Nah gitu ya. Itu yang jadi persoalan Pak Ari. Jadi dalam menetapkan harga mata itu 3 hal tadi itu saya kira harus jadi pertimbangan. Kalau nanti taktiknya itu bisa aja terjadi, apalagi kalau di pasar tradisional itu biasanya adu harga ya. Nah, itu ya. Wah, diskusinya alot Bu Ane tuh ya, nawar cengek aja bisa berjam-jam. Gitu ya. nawar harga cengek aja masih berjam-jam. Kalau di pasar modern nggak ada orang yang mau diskusi harga ya. Ambil langsung di kasir bayar ya. Wah, hebat banget gitu ya. Jadi kalau di tradisional padahal penjualnya itu bukan orang-orang kaya ya. Di pasar tradisional itu bukan orang-orang kaya yang ya dulu saya pernah jadi pedagang Bu Ane. Ya, saya itu adalah supplier beras ke pasar-pasar di mana itu ya, dulu itu di stasiun ya, di Pasar Antri Cimahi gitu ya.
Sampai saya supplier ke Cianjur, ke Karawang itu menjual beras itu. Saya bukan beli beras dari Cianjur atau dari Karawang, justru waktu itu terbalik ya. Terbalik, saya jual ke sana gitu ya, ketika mereka di sana belum panen karena ada kesulitan mereka. Beda lagi di kampung saya itu menggiling padi itu ketika mau menjelang panen. Tapi kalau di mana itu di Karawang kan panen langsung dijual. Nah itu kadang-kadang mereka nggak punya beras. Itu yang berbeda. Gitu Pak Ari, prinsipnya penetapan harga yang 3C tadi harus dipertimbangkan, baik modern maupun tradisional. Yang kedua mengenai taktik itu memang di pasar tradisional ya tidak terbuka seperti di pasar modern, terlihat di dalam label harganya kan gitu. Tapi kalau di pasar tradisional diskusi kan ya itu ya, diskusi harganya gitu ya. Kalau kita menetapkan harga di bawah atau di atas juga nggak tahu kita kan itu. Kadang-kadang kalau di pasar tradisional ada yang tadi harga oportunir ya, oportunir itu wah naikin harga yang sebesar-besarnya dulu. Tapi Bu Ane juga pinter biasanya tawar setengahnya gitu kan ya. Tuh. Kalau Bu Ane belanja di pasar baru itu si penjualnya nawarkan 200, Bu Ane tawar 100. Iya, Pak. Iya, Pak, itu udah punya strategi si pembelinya juga udah hafal. Wah, kalau nawarkan 200 tawar 50% ini, Pak. Ini. Itu masih bisa berkurang lagi nantinya. Nah, itu jadi penjual-penjual di pasar tradisional kadang-kadang orang itu ada juga yang tertipu gitulah dengan itu. Yang tidak pandai lobby, tidak pandai menawar, itu kadang-kadang terjebak dengan harga dia. Karena pas nawarkan segitu udah langsung oke, gitu. Atau nawarnya hanya tipis saja. Padahal kata Bu Ane itu ditawar 50% aja masih bisa turun lagi katanya. Oke lah. Ya, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Selalu kita beraktivitas yang terbaik untuk kehidupan dan kesejahteraan semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.